Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha li yaumi liqa'ih yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa tarakaha ala mahajjatin bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa iktafa ala atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah merupakan kalimat paling pantas terucap melalui lisan kita. Ungkapan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan karunia yang begitu berlimpah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat karunia tersebut alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk sama-sama berkumpul, bermunajat, bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menunaikan salah satu kewajiban kita, salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan segala ibadah kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curah para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin yang lalu, tepatnya tanggal 2 Desember 2024, Imam besar umat Islam Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab menyampaikan amanat kepada umat Islam yang hadir dan kita yang menonton langsung dari live YouTube pada acara reuni akbar 2 Desember 2024 yang kemarin. Beliau menyampaikan amanat. Salah satu amanat poin penting yang harus kita cermati adalah bahwa ayat-ayat suci harus di atas ayat-ayat konstitusi. Artinya ayat Al-Quran harus ada di atas dan lebih tinggi dibanding dengan ayat-ayat hukum lainnya. Pengertiannya bahwa ayat-ayat Al-Quran harus menghiasi segala sendi kehidupan kita. Dalam hidup di dunia ini, kalau kita mau selamat dan mulia, maka jangan pernah kita lupa dan terlepas dari ayat-ayat Al-Quran.
Al-Quran begitu mulia sehingga siapapun dan apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi ikut mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malaikat Jibril yang Allah berikan tugas menyampaikan wahyu, yaitu ayat Quran, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berinteraksi dengan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, ar-ruhul amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan wahyu Al-Quran, Nabi kita menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Bulan Ramadan, bulan tempat turunnya Al-Quran, menjadi ikut mulia, sayyidus syuhur, karena turunnya Al-Quran. Malam diturunkannya pertama kali Al-Quran, malam Lailatul Qadar, menjadi malam sayyidul layali, khairum min alfi syahrin, menjadi ikut mulia karena berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tidak heran kalau kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Quran, kehidupan kita dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dapat dipastikan bahwa kita menjadi khairun nas, khairul umam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang turun di zaman Nabi dan para sahabat tidak berbeda dengan Al-Qur'an yang kita pelajari saat ini. Tidak ada perubahan sedikit pun. Artinya, jika Al-Qur'an di zaman Rasulullah dan zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil merubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh beradab, maka tidak mungkin juga kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar, maka sekarang kita di Indonesia umumnya menjadi khairun nas, sebaik-baik bangsa yang memiliki adab. Kita tahu Sayyidina Umar, sebelum beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, sebelum beliau masuk Islam, beliau terkenal adalah orang yang sangat benci dengan Islam. Beliau terkenal sangat kejam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hatinya luluh, hatinya tersentuh ketika adiknya membaca ayat Al-Quran. Berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat-sangat mencintai Islam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau terkenal orang yang sangat suka dengan kekerasan dan kejahatan. Ayahnya terkenal sebagai pembegal atau penjaga di kampung Ghifar namanya. Namun berubah total ketika berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi tawadu, menjadi zuhud dan qanaah. Pertanyaannya, kenapa umat Islam saat ini banyak yang membaca Al-Quran, banyak yang menghafal Al-Quran, tapi kenapa akhlak dan adabnya tidak sesuai dengan Al-Quran? Pendakwah yang harusnya memberikan contoh kepada kita, bahkan menjatuhkan, melecehkan orang lain. Bukan salah Al-Qur'annya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran yang baik dan benar? Maka izinkan khatib pada kesempatan siang hari ini menyampaikan cara bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran yang baik dan benar. Khatib ringkas menjadi 5T. Jika kita ingin menjadi khairun nas, maka lakukanlah T yang pertama, yakni tilawah. Syarat minimal ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita harus membaca ayat Quran dengan cara yang benar, sesuai dengan ilmu tajwid yang telah Allah tentukan.
Al-Quran berbeda dengan bacaan-bacaan kitab yang lain. Ketika seseorang membaca kitab yang lain, tidak terdapat pahala di situ. Tapi ketika orang senantiasa membaca Al-Quran, satu huruf Allah kasih ganjaran pahala minimal 10 hasanah. Man qara'a min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan Allah ganjar dengan 10 kali lipat. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita baca alif lam mim, maka minimal 30 kebaikan kita dapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara pertama adalah tilawah. Cara yang kedua, kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka T yang kedua adalah tahfiz. Kita hafalkan ayat-ayat Quran. Alhamdulillah, di Indonesia banyak sekali rumah-rumah tahfiz. Sekolah-sekolah menggiatkan kegiatan tahfizul Quran. Ini membanggakan buat kita. Al-Quran berbeda dengan kitab suci yang lain. Hanya Al-Quran yang Allah lestarikan sampai hari kiamat. Salah satu cara Allah melestarikan Al-Quran adalah Allah mudahkan hamba-hambanya menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara yang ketiga, T yang ketiga adalah tafsir. Banyak orang yang membaca Quran, banyak orang menghafal Quran, tapi tidak tahu makna yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan dalam bentuk bahasa Arab. Kita orang Indonesia tidak paham. Maka tahap yang ketiga, setelah kita bisa lancar membacanya, kita hafal ayat Quran, maka yuk kita pelajari tafsir Quran. Alhamdulillah, di masjid ini setiap malam Senin ada pengajian Quran, tafsir Al-Munir di bawah pimpinan Al-Mukarram Dr. Ahmad Levi Fahrul Afifi. Ketika kita membaca Quran tanpa mengetahui makna yang terkandung, maka sama seperti kita membaca koran. Tidak ada bekas apa yang telah kita baca. Maka yuk sama-sama, yang ketiga, kita pelajari tafsir Al-Quran. Dan yang keempat, ini yang paling penting yang harus kita lakukan ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Tatbiq, aplikasi, pelaksanaan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Abu Jahal sering mendengar Nabi membaca Al-Quran dengan sembunyi-sembunyi, Pak. Beliau begitu senang dengan syair-syair yang ada di Al-Quran. Kalimat-kalimatnya begitu indah. Abu Jahal senang ketika Nabi membaca Al-Quran dan sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi. Tapi Abu Jahal tidak tatbik, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ketika kita sudah bisa pandai membacanya, kita bisa menghafalnya, kita tahu maksud isi kandungannya dari tafsir-tafsirnya, mari sama-sama ayo kita laksanakan, praktekkan apa yang Al-Quran katakan. Di situ ada sejarah masa lampau, jadikan itu pelajaran. Di Al-Quran ada banyak hukum-hukum yang bisa kita ambil. Di Al-Quran ada adab-adab yang Nabi ajarkan. Yuk sama-sama kita tatbik. Cara yang keempat adalah tatbik, melaksanakan, mengamalkan, dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini poin pentingnya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah pandai membacanya, tilawah kita jago,
sesuai dengan ilmu tajwidnya, tahfiz kita hafal, tafsir kita tahu, kita amalkan. Terakhir adalah tabligh, sampaikan kepada orang lain yang memang orang tersebut membutuhkan dan tidak mengerti. Kita paham Al-Quran, maknanya kita paham, kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka jangan pelit, jangan disimpan, sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikan, karena dengan 5T ini insya Allah kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah imbasnya zaman jahiliyah berubah menjadi zaman yang penuh beradab dengan akhlak. Maka tidak mungkin kalau negara kita mau beradab, kalau kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, dengan 5T tersebut, insya Allah negara kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan baik. Kepada Allah jualah kita memohon, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan rizki kita, Allah cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah sukseskan rencana dan cita-cita kita, Allah kabul segala doa dan permintaan kita. Akhirnya Allah ringankan lisan kita mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang akhirnya kita sama-sama masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal Ghafurur Rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala anbiya'i wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal zalazil wal mihan
وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.